Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu soalnya sebagai berikut. Diketahui produksi pabrik A, B, dan C adalah sebagai berikut. Nah, yang ini ya, kelihatan A, B, C 150 ton, 40 dan 80. Lalu gudang pabrik tersebut mempunyai kapasitas sebagai berikut. Nah, ini bukan kapasitas produksi, tapi kebutuhan. Nah, jadi berbeda ya. Dan ini bukan pabrik, ini seharusnya gudang. Jadi gudang H, IJ 110, 70 dan 90, jumlahnya 270. Begitupun juga dengan tabel yang pertama. Lalu biaya untuk masing-masing untuk mendistribusikan barang-barang dari pabrik ke gudang, pabrik ABC. Nanti ketiga tabel ini akan kita ubah menjadi model transportasi. Baik, kita mulai. Jadilah seperti ini. Nah, seperti ini kelihatan ya. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, langkah pertama seperti yang di soal nomor 1, kita cari yang terkecil antara masing-masing nilai dari sel-sel ini. Yang pertama di sini 27 dan 23, yang baris pertama ya. Jadi 27 dikurang 23 sama dengan 4. Lalu yang ini 10 dan 40 berarti 30. Yang ini 30 dan 35 berarti selisihnya 5. Lalu untuk kolom H di sini yaitu 10 dan 30 berarti bukan 10 dan 27 ya. Nah, berarti 17. Ya, 17. Lalu yang ini 23 dan 45. Benar atau salah ya soalnya tadi? Ya, 23 dan 45. 23 dan 45 itu berapa sih? Pause dulu. Nah, 23 dikurang 45 dikurang 23 yaitu 22. Lalu di sini 31 dan 35, 4. Nah, lalu kita cari yang paling besar di antara selisih ini. Di sini ada yang 30. Berarti kita akan mulai prosesnya dari baris pabrik B. Lalu di baris pabrik B, silakan cari yang paling kecil nilainya. Nah, nilai yang paling kecil itu ada di gudang H, yaitu 10, yang ini. 10. Lalu lihat di gudang H, kebutuhannya 110, sedangkan untuk pabrik B kapasitasnya hanya 40. Berarti kita akan mengambil dari gudang H sebesar 40. Karena di sini kapasitasnya hanya bisa 40 ya. Kita masukkan di sini 40. Nah, dikarenakan kapasitas untuk pabrik B itu sudah penuh, berarti untuk gudang I dan gudang J tidak bakal bisa lagi diisi. Nah, kita sudah selesai nih untuk yang pabrik B. Selanjutnya kita lakukan lagi langkah yang pertama tadi, yaitu menghitung selisih. Kita ulangi. Yang ini masih 4 karena tidak ada perubahan. Nah, untuk yang pabrik B itu tidak ada lagi karena sudah diproses. Kita balik lagi sini, ini masih 5. Yang ini 35 dikurang 31 masih 4. Yang ini 54 dan 23 ya. 54 dan 23 itu 31. Iya, 31 dah. Iya, 31. Lalu 27 dan 30 itu 3. Nah, seperti yang tadi kita cari lagi yang terbesar, dan yang terbesar ada di sini di 31. Berarti kita akan memproses yang di gudang I. Di gudang I ada 23 dan 54. Kita pilih yang paling kecil, yang ini 23.
Lalu lihat di sini kebutuhannya 70 dan kapasitasnya 150. Berarti kita bisa ambil dari kebutuhan penuh, secara penuh. Secara penuh yang ini 70. Kita letakkan di sini 70. Berarti ini sudah penuh. Nah, berarti gudang I seluruhnya tidak bisa lagi kita tambahkan atau kita pakai. Kita silang di sini. Nah, karena kita sudah menggunakan 70 untuk kapasitas pabrik A, berarti sekarang berkurang menjadi 80. Nah, sekarang sisanya 80. Baik, kita ulangi lagi langkah yang pertama tadi, mencari selisih lagi. Kita ulang yang sini. Nah, sekarang 23 sudah tidak bisa kita pakai lagi. Berarti sekarang 31 dikurang 27. Berapa nih? Baik, di sini 31 dikurang 27, 4. Ini strip atau silang. Lalu di sini 31 dan 35 masih 4. Dan yang ini kosong ya. Lalu yang ini 27 dan 30, 3. Lalu pilih yang paling besar. Yang paling besar ada di 4. Yang ini. Nah, karena di sini ada 2 yang 4, berarti pilih yang hasil selisihnya dari angka-angka yang terkecil. Kelihatan? Nah, dari angka-angka yang terkecil, pilih yang berarti 27, 31, 31, 35. Nah, dari yang di sini, dari 27 dan 31, kita akan memproses yang ini. Lalu pilih lagi mana yang terkecil antara 27 dan 31. Ternyata yang terkecil adalah 27. Kita lingkari. Lalu lihat di sini, kapasitas untuk 27 itu 80 dan kebutuhan yang di sini adalah 110. Yang dimana tadi sudah dipakai 40, berarti 110 dikurang 40 itu 70. Nah, sekarang kitanya bisa pakai 70. Karena di sini kapasitasnya 80, berarti 70 ini bisa kita pakai semuanya. Kita letakkan di sini 70. Nah, sehingga di sini sisanya 10. Yang ini berarti sudah habis ya. Nah, kalau sudah habis berarti untuk di kolom H tidak ada lagi yang bisa kita tambahkan. Sekarang sisanya tinggal yang di gudang J. Ya, di gudang J kita gunakan saja. Mulai dari yang 31 prosesnya. 31 kapasitasnya tinggal 10, sedangkan untuk kebutuhannya 90. Jadi kita bisa pakai di sini hanya 10 dan kapasitas di sini sudah penuh. Lalu yang terakhir 35. Karena yang tadi sudah dipakai 10, berarti sekarang tinggal 80. Tinggal 80 dan 35 berarti pas ya 80. Letakkan di sini 80. Nah, selesai kita sudah memproses seluruhnya. Sekarang kita akan turunkan satu persatu. Jadi di sini misalnya ada pabrik A menuju ke gudang H. Ke gudang H ya. Kelihatan? Berapa tadi? Yang ini 70 dan 27. Harganya, maksud saya banyaknya, dikali harga. Banyaknya tadi adalah 70, yang ini. Harganya 27. Lalu apakah ada lagi yang dari pabrik A? Ada, yaitu ke gudang I dan ke gudang J. Banyaknya 70 yang gudang I dan gudang J 10. Harga gudang I di sini 23, gudang J 31. Kita kalikan. Nah, seperti ini. Sudah yang untuk di pabrik A, sekarang kita masuk ke pabrik B. Pabrik B ada di gudang H. Kita bikin berarti di sini kelihatan. Pabrik B menuju gudang H.
Oh maaf, ini salah tulisannya ya. Ini gudang I, yang ini gudang J. Gudang H itu 40 banyaknya dan harganya adalah 10. Selanjutnya kita ke pabrik C. Karena tadi pabrik B sudah habis semua ya. Ke pabrik C. Pabrik C tadi adanya hanya di gudang J. Menuju gudang C. Banyaknya adalah 80. Dan harganya adalah 35. Nah, masing-masing ini kita kalikan seluruhnya. Baik, yang pertama di sini ada 70 dikali 27 itu 1890. Lalu 70 dikali 70 dikali berapa ini? 23. 1610. Lalu di sini 10 dikali 31 sama dengan 310. Lalu 40 kali 10 400. Lalu 80 dikali 35 2800. Nah, sudah kita jumlahkan kita kalikan semuanya, selanjutnya kita jumlahkan. Jadi di sini ada 1890 ditambah 1610 ditambah 310 ditambah 400 ditambah 2800 sama dengan hasilnya adalah 7110. Nah, berdasarkan hasil dari soal tadi itu satuan yang ini ya, satunya itu ribuan. Berarti kita tambah lagi 0 di sini 3. Sehingga hasilnya adalah 7.010.000. Nah, sekian untuk soal nomor 2. Selanjutnya saya akan coba menyelesaikan soal nomor 3.